bersentuhan kulit. Ini paham Imam Syafi'i, karena ada paham lain yang membatalkan itu bukan karena bersentuhan, tapi harus memegang. Jadi telapak tangannya. Tapi karena ini yang dibahas madhab Syafi'i, cukup yang ini saja kita perhatikan. Selama kita bersentuhan kulit dengan lain jenis, maka hukumnya membatalkan wudhu. Ai lamastum tegese ndemok sapa sira kama koyedene barang fi qiraatin ing dalam wacan kang weneh. Maksudnya dalam qiraah sab'ah ada lamastum, ada lamastum. Walamsu utawi kang aran lamsun iku al-khabsu demok bil yadi kelawan tangan wa ghairiha lan liyane yad. Kemudian pengertian lamsun itu menyentuh dengan tangan ataupun bukan tangan atau selain tangan. Yang penting anggota badan, seluruh badan, kulitnya badan, gitu saja. Ini namanya lamsun. Beda kalau masun. Kalau masun itu harus dengan telapak tangan. Kalau lamsun itu semua kulit. Wal makna utai maknane finakdi ing dalem batale wudu bihi klan lamsun iku annahu teman sen kelakuan iku mudhinnatut taladzudi nggon penyonone enak-enakan al musiri kang nangeaken apa taladzud lisahwati maring sahwat allati lataliku kang ora patut apa sahwat bikhalid mutatohiri bikhalil mutatohiri kelawan tingkai wong kang sesuci. Ini alasan kenapa bersentuhan kulit, di mana tempatnya, yang penting kulit itu dihukumi batal wudhunya, karena dianggap kulit itu yang bisa menimbulkan rasa enak. Kemudian timbul syahwat, yang mana syahwat itu tidak pantas bagi orang yang memiliki sifat suci. Itu alasan. Tapi yang pasti, apakah taladud yang menimbulkan syahwat atau tidak, selama kulit kita yang bersentuhan dengan lain jenis, maka dihukumi batal wudhunya. Tidak harus merasakan perasaan yang lain-lain, tidak harus. Yang penting sudah bersentuhan. Wal basarotu, kemudian apa yang diartikan dengan basaroh, kulit? Wal basarotu utawi kang aran basaroh, kulit, iku dohirul jildi, jabane kulit. Jadi yang dimaksud dengan basaroh itu adalah luarnya kulit, seluruh tubuh luarnya kulit. Waradalan ngarepaken saum sanep biha kelawan basaroh maing barang yasmulu kang mengku apa ma Allah maing daging. Tapi juga ada yang berbentuk daging. Maka di sini dijelaskan oleh Kiai Musonep, tidak hanya dohirul jildi, tidak hanya kulit yang luar, tapi juga ada sebagian daging yang dihukumi basaroh. Kalah mil asnani kaya dene daginge pira-pira untu. Gusi itu juga termasuk basaroh. Padahal itu daging.
Wa rajal kejaba bima klan barang dzakarahu kang nutur ing ma apa iltiqau basarotai dzakaro ini tetemune kulit lorone wong lanang loro dikecualikan. Tadi kan harus lawan jenis rajul dengan mar'ah. Ini dikecualikan apabila yang bertemu kulit itu laki-laki dengan laki-laki. Wa ingkana senajan ono sapa ahaduhuma salah sijine dzakaroin iku amrod dan amrod. Ternyata dari dulu juga ada ini amrod. Kalau di pondok-pondok besar itu terkenal amrod, diistilahkan dengan mairil, tapi tidak dijelaskan di sini. Biar tidak usah ngerti aja. Jadi walaupun yang satu laki-laki dewasa, yang satu laki-laki yang mendekati dewasa, belum dewasa. Itu tetap dihukumi tidak membatalkan wudhu. Hasanan kang bagus sapa amrod. Au ungsaya ini utawa wadon luru, atau yang bertemu kulitnya itu perempuan semua. Jadi tetap termasuk khoroja, maklum. Au hunsaya ini utawa wandu karone, nah, ini yang harus diperhatikan. Atau yang bersentuhan kulit itu kedua-duanya banji. Jadi kita harus ingat kembali yang pengertian banji itu bukan orang yang memiliki perasaan wanita padahal bentuk tubuhnya laki-laki atau sebaliknya, tapi yang dinamakan hunsa itu adalah orang yang memang memiliki dua alat vital, laki-laki dan perempuan. Jadi dikatakan laki-laki bisa, dikatakan perempuan juga bisa. Itu namanya hunsa. Bukan orang yang laki-laki tapi lagaknya seperti perempuan, itu bukan hunsa, itu tetap laki-laki. Au hunsa utawa wong kang wandu ma'aghirihi sartane liyane hunsa, atau yang bersentuhan kulit itu orang hunsa dengan selain hunsa, karena tadi kan muhtamil. Hunsa itu tidak bisa dikatakan laki-laki, juga tidak bisa dikatakan perempuan. Makanya kalau ada orang banci yang seperti ini kemudian menyentuh kulitnya orang laki-laki, maka dia tidak membatalkan wudhu, karena dikatakan laki-laki juga bisa. Demikian pula kalau orang tersebut bersentuhan dengan orang perempuan. Dadi ma'ghairihi. Au dzakarin utawa wong lanang wa unsalan wong wadon bihailin kelawan aling-aling, atau yang bersentuhan itu orang laki-laki dan orang perempuan tapi memakai pembatas. Jadi ada yang menghalang-halangi. Misalnya yang satu tangannya dimasukkan kresek misalnya. Kemudian menyentuh kulitnya orang perempuan. Sementara yang tangannya dimasukkan kresek tadi orang laki-laki, maka wudunya tidak batal. Kedua-duanya tidak batal. Ini pengertian au-dzakarin wa unsa biha ilin. Atau dengan kain misalnya. Jadi yang satu pakai tangan langsung, yang disentuh itu kulit yang tertutup dengan kain. Maka juga tidak membatalkan wudhu. Wa in roko senajan tipis opo khail. Bahkan di sini dijelaskan walaupun perkara yang
menghalangi itu sangat tipis. Plastik kresek kan tipis juga. Walau bisahwatin, bahkan di sini disebutkan walau bisahwatin, senajan kelawan sahwat. Selama masih ada penghalangnya, tetap dihukumi tidak batal wudunya. Wayan takidu lan dadi rusak sapa allamisu wong kang demok, wal malmusu lan wong kang den demok. Kemudian siapa yang batal dari laki-laki dan perempuan yang tersentuh kulitnya tadi? Di sini disebutkan allamisu wal malmusu. Orang yang disentuh dan orang yang menyentuh sama-sama batal wudunya. Ai wudu'uhuma tegese wudune karone lamis lan malmus. Jadi tidak ada istilah yang menyentuh kamu berarti yang batal kamu, tidak. Sama. Yang disentuh batal, yang menyentuh juga batal. Listirokihima, ini alasannya. Listirokihima krono sekutone lamis lan malmus fil ladzatil lamsi ing dalem ngrasa enake demok. Itu alasannya. Yang memegang juga merasa dipegang, merasa memegang. Yang dipegang juga merasa dipegang. Istilahnya istirokuhma fi ladzatil lamsi. Walayung gitu, lan orang rusakaken wudu sapa sogirun lanang cilik au sogiratun utawa wadon cilik. Jadi kalau kita menyentuh kulitnya anak laki-laki atau anak perempuan, penting masih kecil, sogirun dan sogiroh, itu tidak membatalkan wudu. Jadi tadi yang membatalkan kalau amrot tadi sudah hampir balik. Ingkana lamun ono sapa kulun saben-saben suci minhuma saking kareni sogir lan sogiroh iku bikhaisu layustaha kelawan sekira ora den senengi sapa kulun urfan ing dalem kaprai. Itu gambarannya. Gambaran kecil itu sifatnya tidak pasti. Jadi tidak ada batasan umur sekian kecil, umur sekian besar, tidak. Tapi batasannya adalah bikhaisu la yustaha. Selama anak itu tidak menimbulkan perasaan suka untuk hal yang tertentu, maka dikatakan masih kecil. Tapi kalau sudah menimbulkan perasaan lain bagi orang dewasa, berarti itu sudah dikatakan besar. Jadi tidak ada batasan, tidak ada. Urfan ing dalem kaprai, goliban urfan ing dalem urfine, goliban ing dalem kaprai. Jadi batasannya layustaha urfan. Lidawit tibai kedue wong kang duweni watek asalimati kang selamat apa tiba. Ini terusan dari yustaha. Disukai oleh orang yang memiliki watak yang normal. Jadi kalau ada orang kemudian suka dengan anak kecil, itu tidak normal. Yang normal anak kecil belum disukai. Makanya di sini diistilahkan dengan gholiban. Kalau secara umum anak itu masih belum disukai untuk hal-hal yang sifatnya pribadi,